Karanganyar, sebuah kota yang berada di bawah kaki Gunung Lawu. Di kota ini berdiri sebuah usaha cetak sablon dan tisu di satu tempat sekaligus. Usaha yang didirikan oleh Kino bernama Separasi Printing dan sekarang menjadi CMYK Sablon. Kino merintis karirnya di tahun 2009 silam. Kini usahanya sudah berkembang dan merambat ke bisnis lainnya. Ini dia office dari CMYK Sablon. Sudah banyak penghargaan yang dicapai serta karya yang dihasilkan. Figura dan kanvas yang terpajang rapi di dinding menjadi saksi biksu CMYK Sablon berdiri. Alhamdulillah baik. Usaha ini sangat asik ya, jadi kita bisa sambil bermain, sambil kita mengenakan produk kita yang biasa dipakai sehari-hari. Jadi ini sangat asik menurut saya. Selain itu kita juga berinteraksi dengan orang banyak sebagai produsen dan konsumen yang bisa saling menguntungkan tentunya. CMYK Sablon adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan sablon, khususnya yang melayani aneka cetak dan sablon untuk memenuhi keperluan perusahaan ataupun perkantoran yang ada di Kota Karanganyar khususnya dan seluruhnya untuk Indonesia. Sebelum saya terjun di dunia cetak dan sablon ini, saya merantau di Jakarta. Di sana saya ikut salah satu percetakan yang ada di Kota Cengkareng, dan di sana saya belajar komputer, dari desain, dari bikin stempel. Waktu itu saya belum bisa apa-apa ya, jadi saya datang ke sana dengan menjadi OB atau office boy yang kerjanya sehari-hari menyapu, membersihkan kantor. Dan pada malam hari kan saya kebetulan tidur di kantor, dan pas malam hari itu kan semua karyawan kan pulang, jadi ya kesempatan saya untuk belajar waktu itu malam hari ketika karyawan udah pada pulang. Saya menyempatkan untuk belajar ya. Pertama saya main game dulu karena saya sangat suka dengan game. Terus sedikit berjalannya waktu saya mencoba mendalami dunia cetak ini. Tetap saya waktu itu masih di Jakarta, dan saya sebagai OB ada peningkatan, saya naik menjadi operator atau membuat stempel, ID card, dan aneka cetakan lainnya. Dan waktu itu ada salah satu karyawan yang resign atau keluar dari perusahaan itu, dan saya ada kesempatan untuk masuk menjadi operator desainnya. Dan di perusahaan ya ini namanya Kemot Print ya, yang ada di Cengkareng, Jakarta. Saya mendedikasikan waktu saya sekitar 3 tahun di sana sebagai desain grafis di Cimot Printing. Dan setelah tahun 2008 akhirnya saya memutuskan untuk mandiri atau membuka CMYK Sablon. Yang pertama-tama namanya adalah Separasi Printing. Sebelum saya memutuskan untuk mandiri itu sekitar tahun 2009. Sebelum itu saya putar-putar dulu di sekitar Kota Karanganyar mencari kontrakan. Tentunya kalau di rumah saya kan di desa ya, di sekitar di Mojogedang sana.
tentu sangat berat ya waktu itu kalau untuk mencukupi kehidupan atau mencari ordernya mungkin sangat susah, dan saya akhirnya ketemu di daerah Karanganyar, tepatnya di pusat kota Karanganyar yang di Jalan Lawu itu sekitar tahun 2009. Nama perusahaan saya waktu tahun 2009 itu namanya Sparasi Printing atau Sparasi Print, itu bergerak di bidang percetakan ya khususnya, dan waktu itu saya belum masuk ke sablon, jadi masih mengerjakan aneka ulem, undangan, kartu nama dan nota dan segala macam cetaknya. Nama Sparasi itu kita ambil dari basic warna tinta percetakan ya. Ada Sparasi itu ada 4 warna, ada cyan, magenta, yellow, dan black. Dan saya mengambil filosofi itu karena setiap hari saya bergelut atau berinteraksi dengan aneka warna 4 warna itu, dan saya memutuskan untuk mengambil warna Sparasi dan print, khususnya di dunia printing atau perprintan. Sparasi mengerjakan atau menerima pesanan aneka stempel, kartu nama, ada undangan, ada stiker, cutting stiker, ID card, nama dada, nota, tonjokan, dan segala macam keperluan untuk cetak kantor dan perusahaan. Di tahun 2017 saya mendirikan workshop yang bernama CMYK Sablon karena waktu itu kebetulan ordernya sangat banyak dan saya bingung harus melempar kemana, dan ketika saya lempar ke tempat orang lain waktunya pada meleset, dan akhirnya saya yang kena penalti dari konsumen, dan akhirnya di tahun itu saya memutuskan untuk mendirikan sebuah sablon yang bernama CMYK Sablon yang tempatnya ada di Tegalasri Karanganyar, atau tepatnya di belakang SMP. Sablon mengerjakan berbagai macam pemesanan kaos, khususnya kaos komunitas, kaos sekolah, atau seragam klub-klub motor, dan juga menerima jasa sablon ya. Jadi teman-teman kalau mau ke CMYK bisa bawa kaos sendiri, jadi nanti kita tinggal menyablonnya, jadi istilahnya jasa sablon. Bertempat di Cangakan RT 01 RW 01 Karanganyar, atau tepatnya di barat Stadion 45 Karanganyar, masuk sekitar 200 meter. Di situ workshop CMYK Sablon berdiri sampai sekarang dan masih beroperasi. Kan teknologi yang mutakhir ya, jadi untuk kesulitan kita tidak terlalu sulit karena alat kita sudah kita upgrade, kita mengikuti dari tahun ke tahun, tiap ada alat baru kita selalu invest di alat, jadi semakin alat kita menunjang untuk pengerjaan yang tentunya lebih rapi, lebih baik, dan tentunya membuat konsumen puas. Untuk pemasaran kita ada tim yang ada di media sosial, ada yang megang namanya untuk Facebook namanya CMYK Sablon, jadi teman-teman bisa follow di situ. Instagram kita ada namanya CMYK Screen Printing, jadi teman-teman nanti bisa di follow di situ ya. Di situ kita tampilkan produk kita, proses pengerjaannya, dan sampai penjualannya di situ ada semua. Oh ya, satu lagi, kita ada di channel YouTube yaitu CMYK Sablon Karanganyar. Jangan lupa teman-teman bisa di-subscribe di sini CMYK Sablon Karanganyar. Setelah kita punya workshop itu kayaknya masih ada yang kurang gitu. Akhirnya saya waktu ada corona kemarin, karena orderan sepi, ini yang workshop nggak ada kerjaan, terus akhirnya saya membuat coretan atau bikin PO pre-order, atau saya buat gambar, nanti saya posting kalau ada yang
mau pesen baru saya bikinkan. Saya membuat brand yaitu namanya Lockdown. Lockdown ini berdiri saat Corona 2020 ya tepatnya. Saya mendirikan brand nama Lockdown itu, dan distronya beralamatkan di Pandean Tasikmadu ya. Jadi kita ada produk di sana. Jadi kita bikin desain sendiri, kita sablon sendiri, dan kita jual sendiri di Lockdown Distro. Di Lockdown Distro tersedia aneka macam kaos ya, tentunya yang nggak dijual di pasaran. Jadi kita membuatnya limited edition, atau tiap satu desain paling kita produksi 12 piece atau paling banyak 24. Jadi limited, benar-benar di pasaran tidak ada dijual. Dan tentunya ada jaket, ada topi, ada jumper, dan yang lain-lainnya. Silahkan mampir tepatnya di Pandean Tasikmadu atau Utara Pabrik Gula Tasikmadu. Divisi ini kita udah punya tim sendiri-sendiri ya. Jadi untuk masalah cetak diseparasi udah ada timnya sendiri, dan di CMYK Sablon udah ada timnya yang mengelola sablonnya, dan untuk distro juga udah ada yang adminnya di sana. Jadi saya paling nanti ngecek kira-kira stoknya yang kosong apa, ordernya yang kurang apa, dan seperti itu. Di awal-awal waktu kita mendirikan ya, kita harus ekstra keras untuk menawarkan produk kita ke orang lain, teman. Tentunya waktu itu belum ada sosial media ya, jadi saya harus keliling muter-muter ke tempat teman, ke tempat toko-toko, kita menawarkan samplingnya, produknya ke tempat ini, dan menawarkan itu tentunya menurut saya itu sangat sulit ya. Dan seiring inspirasi sama tokoh Marvel namanya Spider-Man, dia itu sangat jago sekali melompat dari satu gedung ke gedung yang lainnya, dan itu juga saya mengambil itu, menawarkan produk saya dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya tanpa mengenal lelah ya. Dan tentunya kita pengen punya PT yang besar, yang tentunya karyawan yang banyak, dan tentunya bermanfaat bagi orang lain dan membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan lowongan pekerjaan. Usaha kita saat ini kan bergerak di bidang keseharian ya, jadi terus mengalir ya. Untuk dicetak tetap masih ada orang, selama masih ada orang nikahan, selama masih ada toko buka, itu kita tetap memerlukan yang namanya undangan, nota, kartu nama, MMT, brosur, tetap itu. Dan untuk di divisi sablon kan tetap orang memakai kaos, tetap kaosnya ada gambarnya. Selama orang masih berkaos, berarti CMYK Separasi tetap akan eksis. Sangat saya inspirasi adalah untuk saya bapak dan ibu saya, karena saya lahir dari seorang petani yang benar-benar dari desa yang tidak mengenal teknologi sama sekali, dan saya ingin mendobrak tradisi itu dengan mendirikan ini. Tentunya harapan saya bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya. Selamat datang di CMYK Sablon. Di sini tempat kami untuk menjalankan proses penyablonan. Dan untuk awal kita menyablon, kita biasanya memerlukan screen seperti ini. Screen, ini namanya screen. Terus
screen yang masih polosan sama obat afdruk yang kemudian setelah diolesi obat afdruk akan menjadi seperti ini, ada biru-birunya seperti ini. Dan untuk sebelum menjadi gambar yang berbentuk seperti tulisan ini, kita memerlukan beberapa obat afdruk yang berbentuk seperti apa ya, jenisnya seperti inilah. Misalnya ini kami memakai xylosol, yang mungkin banyak kan teman-teman banyak yang menggunakan obat ini. Terus kemudian kalau mau kita mengaduk membutuhkan alat ini, namanya cutter. Oke. Dan untuk selanjutnya, sebelum menjadi gambar seperti ini, kita memerlukan gambar dalam bentuk print kertas. Print kertas ini bisa menggunakan print kertas ataupun apa itu namanya, kertas kalkir ya, kertas kalkir. Kalau lebih murahnya kita menggunakan kertas print ini yang kemudian kita tempelkan ke dalam ini screen. Sebelum kita mengoleskan obat ini, kita mencampur obat afdruk dulu seperti ini tadi dengan acid teaser, yang mungkin perbandingannya dengan acid teaser itu 1 banding berapa ya, 1 banding 7 sampai 10-an. Ini yang namanya acid teaser obatnya. Pastikan ini awet. Terus kemudian setelah dicampur obat itu tadi, kita letakkan di cutter ini, kemudian kita oleskan ke sini, seret. Dan setelah itu kita keringkan dengan hair dryer. Dan setelah kita keringkan, kertas ini tadi kita tempelkan ke screen yang udah diolesi obat afdruk ini. Kemudian kertas ini biar terlihat transparan, kita kasih minyak, bisa minyak solar, minyak tanah ataupun minyak goreng. Tapi kita di sini kita menggunakan minyak solar yang lebih murah gitu. Dan setelah itu, setelah kita tempelkan kertas ini di screen yang sudah dikasih afdruk, kita dalam beri penyinaran atau pencahayaan, kita bisa menggunakan lampu neon ataupun sinar matahari yang mungkin bisa apa ya, bisa mengeluarkan sinar ultraviolet. Kalau lebih hematnya sih, kalau musim kemarau kita menggunakan sinar matahari. Dan setelah kita sinari, kita semprot dengan air menggunakan semprotan burung ataupun bisa semprotan dari jet untuk semprot alat alat cuci motor gitu bisa. Tapi lebih hematnya kita menggunakan semprotan untuk mandi burung itu. Dan setelah itu kita keringkan lagi. Setelah kering, kita bisa lanjut dalam proses penggesutan. Tapi sebelum kita menggusut, ini kan di bagian bagian sisi-sisi dari screen ini kan belum sepenuhnya tertutupi sama afdrukan. Dan untuk menutupinya kita menggunakan solasi apapun bisa digunakan. Yang penting bagian pinggir-pinggirnya ini tertutupi semua dan tidak bocor sama tintanya saat kita penggusutan. Kemudian setelah kita cek apakah screen itu bocor atau tidak dengan cara membuat proofing awal, semisal seperti ini. Kita akan menggesut ini gambar yang sudah jadi, yang sudah pernah ada. Untuk saat ini kita menggunakan tinta sablon yang berjenis plastisol.
Kita akan coba maksud ya. Oh ya, ini namanya Rakel apa Rakel aja kan, tapi saya menyebutnya Rakel. Kita coba ya, kita balur terlebih dahulu sampai rata menutupi semua bagian gambarnya tadi. Kemudian kita letakkan di papan ini. Dan untuk papan mejanya ini kita menggunakan meja Thailand, tapi ada juga kita menggunakan ini meja real. Oke, kita gesut. Kita gesut sampai tinta di bagian gambar ini bersih semua dan terlihat corak gambarnya. Oke, setelah itu, setelah bersih dari tintanya, kita angkat dan keluarlah gambar yang seperti ini. Oke, setelah itu kita keringkan dengan hot gun. Untuk tinta pastisol ya mungkin apa ya, untuk kebanyakan tidak seperti tinta rubber yang butuhkan apa ya, tenaga panasnya yang lebih tinggi agar cepat kering. Kita cek suhunya panas atau belum. Kalau sudah, kita ini keringkan sampai benar-benar kering, biar nanti kalau untuk gesutan kedua tidak lengket dan hasilnya bisa lebih solid warnanya. Kan kering atau belumnya kita bisa pegang dengan ini aja. Diangkat, apakah ada bekas di tangan kita? Kalau nggak ada berarti sudah kering, gitu aja. Kalau sudah kering kita bisa mengulangi untuk gesutan kedua kalinya, tapi untuk contoh kali ini sampai di sini dulu karena apa ya, ada beberapa warna yang mungkin bisa untuk contoh dan mungkin itu memerlukan waktu yang lama. Kita ambil yang singkatnya aja, misal ini tadi untuk sampel bagaimana cara menggusutnya, terus hasilnya bagaimana. Dan untuk kali ini kita menggunakan tinta pastisol ya. Kalau tinta lainnya metodenya mungkin berbeda, terus bahannya juga berbeda. Oke, ini ada beberapa jenis tinta yang kita gunakan di sini. Pertama, kita sering menggunakan tinta pastisol yang contohnya seperti ini. Ada beberapa macam warna, putih, merah, sama hijau. Kita intinya menggunakan warna primer seperti merah, kuning, sama biru. Intinya kita menggunakan itu, sama warna putih sama hitam. Untuk warna-warna yang seperti biru muda seperti ini kita mencampur sendiri. Di biru muda sama hijau muda ini kita campur sendiri. Dan ada lagi kita tinta rubber seperti ini tinta rubber yang kita gunakan, sama ini tinta goldnya. Terlihat seperti emas. Kita di sini menggunakan tinta pastisol yang mereknya Unimed, tapi nggak di endorse loh, nggak di endorse Unimed. Sama kita menggunakan tinta discharge yang mungkin banyak sekali campurannya. Ada beberapa yang tidak harus kita jelaskan semuanya. Terus apa lagi?
mungkin untuk tintanya cukup itu dulu ya. Sama iya, kita menggunakan glow in the dark juga, tapi masih jarang yang menggunakannya. Seperti ini. Jadi ini kelihatan kalau di gelap pasti kelihatan seperti warna hijau stabilo yang bersinar itu. Ini fungsinya buat pengepresan. Yang ini sebelum pengepresan, yang ini sudah proses pengepresan. Di sini di CMYK ini berawal pada tahun 2016 pertengahan. Itu berawal ketika saya merantau di daerah Jakarta terus pulang kampung. Setelah itu saya mencari pekerjaan di daerah Solo sekitar gitu. Dan itu ketika itu saya sudah belajar sablon di Bekasi selama beberapa hari itu. Dan untuk sampai ketemu di CMYK ini, saya pertama kali itu ketemu sama Mas Kino di media sosial Facebook. Awalnya itu saya menulis tentang apa ya? Tentang sebuah tulisan begini tulisannya itu intinya saya mencari tempat sablon yang mungkin bisa atau dapat membutuhkan tenaga sablon yang mungkin itu awalnya saya belum benar-benar mengerti seluk-beluk tentang sablon. Dan untuk lebih mendalami lagi saya harus bekerja di dunia sablon itu. Alasan saya mengapa harus bekerja di sablon. Dan untuk ketemu CMYK ini saya ya nggak memilih tempat saya harus ke sini ya, tiba-tiba langsung ketemu sama Mas Kino, dikontak sama Mas Kino, terus saya langsung ke sini, ketemuan di Taman Pancasila waktu itu, terus diajak ke tempat sablonnya yang dulu itu bukan di tempat Cangaan sini, masih di Tegalasri belakang SMP 1 Karanganyar. Ya, kalau saya tahu CMYK sablon itu tahun 2018. Awalnya saya teman sama Mas Ruli dan saya nanya sama Mas Ruli. Terus diajak ke CMYK sablon dan bertemu Mas Denny. Langsung diajakin bekerja di sini 2 minggu. Terus saya kan masih sekolah, libur sekolah, dan 2 minggu itu saya bekerja di CMYK sablon. Liburan sudah selesai, saya lanjut sekolah sampai lulus, dan lulus sekolah saya langsung kontak Mas Denny dan masih bisa bekerja di sini, langsung berlanjut sampai 2021 ini. Tapi masih saya tambahan, ada tambahan ya, sebelum sama Arifin ini saya udah berapa kali ganti teman rekan kerja gitu. Dulunya awalnya itu sama Cahyo itu berapa tahun ya? 2 tahunan, 2 tahun. Terus diganti sama Wahyu, setelah Wahyu sama si siapa itu?
anaknya anak apa ya, orang Mojokedang. Nanti ya mungkin kenalannya Mas Gino di Mojokedang sana, namanya saya lupa, terus ganti sama Sardi orang Wonogiri juga. Oh ya, saya aslinya dari Wonogiri, dari Solo. Terus tambahannya. Dan terima kasih juga buat Mas Kino, Mas Denny yang sudah mengajarkan dan membimbing dalam dunia sablon. Pertama kali saya ketemu dengan separasi waktu saya masih SD. Saya masih kelas 4 SD. Kalau nggak salah, saya biasanya main dengan sahabat saya yang bernama Miko. Saya sering keliling-keliling Karanganyar karena ibu saya kerjanya di depan SD 3. Suatu hari saya main dan saya bertemu dengan Kak Gino. Dan saya dikasih stiker, dan waktu itu kan saya masih kecil, pastinya suka banget dong dengan stiker, dan saya dikasih banyak sekali stiker. Dan ternyata sama Akino itu suruh bagiin di tempatnya teman saya yang jualannya ayam kondang, katanya Mas, kayak katanya Kak Gino itu ayam kondang Karanganyar. Dan saya sama rekan saya membagikan stiker itu di tempatnya dia. Lalu seiring dengan waktu saya sering main ke tempatnya Akino dan berinteraksi dengan teman-temannya, rekan-rekannya, dan main di sana, main game, main PAU. Waktu itu saya belum punya HP, jadinya saya sering main ke sana, dan terlebih di sana ada banyak komputer dan saya suka sekali main di komputer waktu itu. Dan saat main di sana saya diajari Kak Gino cara desain di Corel, cara buat stempel, cara bikin undangan, dan saya juga bertemu dengan PPL yang dulunya ada di tempatnya Mas Gino. Dia juga membantu saya belajar sampai saya di sana, sampai saya kelas 6 sebelum ibu saya pindah di kantor bisnya. Setelah itu saya berpisah dengan Kak Gino, sudah lama, mungkin 4 tahun, 3 tahunan, soalnya saya fokus dengan sekolah saya di SMA yang waktu itu ternyata sulit sekali. Lalu setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk berhenti kuliah karena keterbatasan biaya yang ada, dan saya tanpa direncanakan main ke tempatnya Akino lagi, mau pesen MMT tujuannya, tapi malah diajak Akino untuk membantu dia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi sambil main, sambil belajar lagi tentang desain yang dulunya sempat saya lupa, agak-agak lupa, sekarang sangat membantu saya dalam belajar komputer lagi, belajar desain, dan masih banyak lagi. Makanya di separasi ini saya sangat senang sekali karena berkecimpung dengan dunia komputer yang dulu sangat saya sukai. Setelah berapa lama saya fokus dengan pelajaran SMA yang IPA, yang tentang hanya hitung-hitungan saja, seperti itu. Menurut saya ilmu di separasi ini sangat bermanfaat untuk kedepannya. Soalnya kalau di sekolah itu kita cuma diajarin teorinya saja, nggak prakteknya. Jadi kita dikasih tahu ilmunya seperti ini, tapi kita nggak terjun langsung di caranya gimana, desainnya gimana, cara buat seperti apa, nanti hasilnya bagaimana. Kita harus belajar sendiri, cari browsing internet. Padahal di internet ya seperti itu, nggak secara konkret. Jadi di separasi ini
saya sangat berterima kasih dengan Kak Dino atas semua ilmunya, semua pengalamannya. Saya bisa berinteraksi dengan orang banyak, bagaimana cara melayani konsumen, cara untuk disiplin, untuk bertanggung jawab, seperti itu. Menurut saya di awal-awal mungkin sulit karena ya baru kembali lagi setelah sekian lama. Kadang juga ada yang gagal, kadang buat stempel gagal, dan kadang lupa, kalau pas desain lupa kasih listnya juga. Tapi so far happy karena Mas Kino juga dianya happy, orangnya baik, selalu memberi nasihat untuk lebih baik lagi. Dan mungkin kadang kita bertemu dengan seseorang yang tidak terduga, kadang yang marah-marah, kadang tahu-tahu dia baik lagi, dan seperti itu. Jadi di sini juga belajar bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita harus tetap sabar melayani konsumen dengan baik. Yang mungkin ilmu ini tidak mungkin saya temui di sekolah atau pendidikan formal lainnya. Jadi tahun ini merupakan tahun yang sangat berpengalaman buat saya, tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih untuk Separasi Printing. Jangan lupa guys, di subscribe channel CMYK Sablon, juga channelnya A Iqbal, di follow guys. Jangan lupa ya, di sana banyak tutorial, banyak tips and tricks yang mungkin saat kamu mengalami kesulitan tidak berpikir seperti itu. Mungkin segitu aja, jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, bye bye. Untuk menjahit sebuah kaos diperlukan beberapa mesin ya. Ada mesin obras, overdeck, mesin jahit rantai. Terus Itu untuk pinggiran kayak gini. Untuk kesan dan pesannya mungkin ada banyak ya, setiap orang memberi kesannya masing-masing. Terutama untuk Mas Kino ya, terima kasih untuk kepercayaannya dan amanahnya, karena apa ya, saya dipercaya di sini untuk memegang CMYK, terus mengelola sampai menempati tempat sini. Terus apa lagi ya, mungkin untuk apa ya, Mbak Sri, Mas Iqbal juga terima kasih. Dan untuk keluarga-keluarga yang lain mungkin masih banyak ya, seperti Ruli yang mendekatkan saya dengan Karanganyar, sama pemuda-pemuda Karanganyar yang notabene ya seperti apa ya, seperti saya yang masih mencari jati diri seperti itu. Dan karena Ruli saya bisa bertemu dengan banyak sekali komunitas dan orang-orang di Karanganyar ini. Dan untuk CMYK mungkin apa ya, mungkin ya perlu apa ya, selalu support, dukungan dan semangat dari
teman-teman semua dan doanya, dan semoga CMYK menjadi lebih dikenal banyak orang dan kualitasnya menjadi lebih baik. Terus mungkin cukup itu. Terima kasih. Pokoknya terima kasih buat tim CMYK Sablon, semoga semakin sukses, lancar. Sekian dari saya. Untuk pesan dan kesan saya, terima kasih semua ilmunya, nasihatnya untuk Kak Tino yang sudah saya anggap sebagai teman, sahabat, kakak saya sendiri. Dan saat di sini saya sangat senang, bahagia, di mana saat saya sedih ada orang yang menghibur saya, membantu saya mengatasi semua kesulitan ini. Dan di separasi semoga dan CMYK semoga tambah sukses, tambah jaya, semakin maju, semakin berkembang saat menjadi sablon dan usaha cetak yang terbesar di karangannya, dan semoga suatu saat nanti bisa go internasional. Amin. Yang jelas tekuni keahlian kamu di bidang apa, apapun itu harus tekuni. Jadilah ahli dalam satu bidang ya. Jadi tidak perlu saya ikut sana. Tekuni keahlianmu dalam satu bidang ya. Jadilah ahli, dan tentunya setelah ahli konsumen akan datang kepadamu. CMYK mantap. Lupa subscribe ya, klik.